Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas kajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan keutamaan shaf pertama di dalam salat. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya mengatakan terkait dengan keutamaan shaf pertama di dalam salat. Famin dzalika anna fihi sawaban muddakharan indallahi ta'ala akhfahu anna. Bahwasanya di antara keistimewaan shaf pertama di dalam salat, bahwasanya dikatakan di dalam shaf pertama itu terdapat pahala muddakharan indallah, yang masih tersimpan, masih disimpan di sisi Allah. Akhfahu anna, yang belum diberitahukan kepada kita. Walau kasyafa anhu la tusabiqun nas ilaihi hatta yatarru ila darbil qur'ah li faslil munaza'ah. Dan seandainya pahala itu ditampakkan, maka niscaya manusia itu akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga mereka terpaksa mengadakan sebuah undian untuk memisahkan perselisihan di antara mereka. Wa huwa makna qaulu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamun nas ma fin nida'i was-safil awal summa lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Maksudnya hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya jika manusia itu tahu pahala apa yang ada di azan dan shaf pertama, maka kemudian mereka tidak menemukannya kecuali dengan mengadakan sebuah undian, maka mereka akan mengadakan undian. Jadi pahala shaf pertama ini sangat besar sekali, karena yang tahu pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena masih disimpan, masih berada di sisi Allah, belum ditampakkan. Jadi seandainya ditampakkan, itu malah justru akan membahayakan manusia. Kok membahayakan? Ya karena manusia itu akan berlomba-lomba mengejar pahala itu, bahkan bisa sampai saling bunuh-membunuh, ya, karena saking besarnya pahala tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru li ahli shafil awal wa yusalli alaihim. Kemudian di antara keistimewaan shaf pertama itu bahwasanya Nabi itu memohonkan ampun kepada orang yang sholat berada di shaf awal dan mendoakan kepada mereka. Jadi orang yang berada di shaf pertama dalam sholat berjamaah itu oleh Nabi dimintakan ampunan dan didoakan. Nah, ini sesuai dengan riwayat dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-shaffil muqaddam salasan wa lisani marratan. Biasanya Nabi itu memohonkan ampun kepada orang yang berada di shaf pertama 3 kali, dan kepada yang berada di shaf kedua 1 kali. Jadi yang berada di pertama itu 2 kali, yang berada di shaf kedua 1 kali. Itu diantara keistimewaannya, akan didoakan dan dimintakan ampun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian barillahu ta'ala wa malaikatuhu al-kiram yad'una li ahli shafil awal bil hufran war ridwan marratain. Begitu juga Allah dan para malaikat juga mendoakan orang tersebut, yaitu orang yang berada di shaf pertama di dalam salat, dengan hufran war ridwan, dengan ampunan dan keridhaan Allah marratain, 2 kali, sama seperti yang Nabi sampaikan bahwasanya akan memintakan ampun orang yang berada di shaf pertama itu 3 kali. Nabi itu mendoakan sampai 3 kali, sedangkan Allah dan malaikatnya itu mendoakan kepada orang yang berada di shaf pertama 2 kali dengan ampunan dan keridhaan. Ini sesuai yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shafil awal. Bahwasanya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu mendoakan orang yang berada di shaf pertama. Qalu ya Rasulullah wa alasani. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasul, lah yang berada di shaf kedua bagaimana? Qala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shafil awal. Dijawab lagi oleh Rasulullah, Allah dan para malaikatnya itu mendoakan orang-orang yang berada di shaf pertama. Qalu ya Rasulullah wa alasani. Ya Rasul, bagaimana dengan shaf yang kedua dan seterusnya? Kemudian baru dijawab oleh Rasul, qala wa alasani, baru yang kedua. Seperti itu. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya itu mendoakan kepada orang yang berada di shaf pertama 2 kali, kemudian yang berada di shaf kedua baru 1 kali. Itu terkait dengan keutamaan orang yang berada di shaf pertama di dalam salat. Wa tasfiyatu sufuh min tamamis shalah. Kemudian dikatakan bahwasanya orang yang merapatkan barisan shaf itu termasuk bagian dari kesempurnaan salat. Sebagaimana perintah Nabi kepada kita, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Saya luruskanlah shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf itu termasuk bagian daripada sempurnanya salat. Nah, shaf yang paling utama itu shaf yang seperti apa bagi seorang? Jadi dikatakan wasoful awal huwa khairus sufur rijal. Rasanya shaf laki-laki itu paling utama itu ya berada di shaf pertama. Kalau perempuan kebalikannya, kalau perempuan itu yang paling baik itu berada di shaf terakhir atau paling akhir. Sebagaimana sabda Nabi, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Bahwasanya shaf yang paling baik bagi laki-laki itu yang pertama, dan yang paling jelek itu yang berada di paling akhir. Baliknya, shaf yang paling utama bagi perempuan itu berada di akhir, dan yang paling jelek itu berada di awal. Itu keutamaan shaf antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu paling baik di depan, kalau perempuan paling baik di belakang. Selanjutnya dikatakan bahwasanya wafi waslis sufuf wal inqiyat lisadil furat sawabun azim. Bahwasanya orang yang menyambung shaf, kemudian menutupi kerenggangan-kerenggangan di dalam shaf itu sawabun azim, akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Nabi bersabda, aqimus sufufa wa hadu bainal manakib wa suddul khalala walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujati syaitan waman wasala soffan wasalahullah waman qata'a soffan qata'ahullah. Rasulullah pernah bersabda, aqimus sufuf, dirikanlah shaf-shaf kalian, wahadu bainal manakib, dan luruskanlah di antara pundak-pundak kalian, wasuddul khalal, dan tutupilah celah-celah yang masih ada ketika salat, walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah di antara tangan-tangan saudara kalian, wala tadaru furujatis syaitan, dan janganlah
jangan biarkan ya. Furujat itu celah-celah setan itu ada di antara orang yang sholat itu. Waman wasola sofan, dan barang siapa yang menyambung sof, maka wasolahullah, Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memotong sof, artinya tidak rapat barisan sofnya, maka qata'ahullah, Allah akan memotongnya. Jadi kalau orang yang merapatkan sof bersama Allah, kalau orang yang memotong sof atau tidak rapat sofnya, itu akan jauh dari Allah. Kemudian wal haris ala wasli sof huwa min khiyaril ummah, bahasanya orang yang selalu menjaga sofnya rapat itu termasuk bagian dari khiyarul ummah, umat pilihan. Jadi umat pilihan itu umat yang selalu menjaga barisan sofnya rapat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyarukum alyanukum manaqiba fis shalah, bahwasanya sebaik-baik di antara umat kalian adalah yang paling lemes ya, paling lentur di antara pundaknya ketika sholat. Jadi pundaknya itu dilenturkan, dirapatkan di antara saudara-saudaranya. Itu adalah khiyarukum, sebaik-baik daripada umat. Wal haris ala wasli suhuf wasadil furaj huwa mimman yusalli alaihi la wa malaikatu. Rasanya orang yang selalu menjaga menyambung sof-sof dan menutupi celah-celah di dalam sof, itu termasuk huwa mimman, orang yang didoakan oleh Allah dan malaikat Allah ya, dan didoakan oleh para malaikatnya. Jadi orang yang selalu menjaga softnya rapat dan terhindar dari celah-celah, artinya celah-celah di dalam soft itu hilang, maka dia termasuk orang yang akan didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Bahwasanya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu selalu mendoakan kepada orang yang selalu menyambung atau merapatkan saf-saf mereka. Kemudian yang terakhir wal khutwah allati yakhudduha al muslim li wasli saf hi a'dhamul khutwati ajran. Biasanya setiap langkah yang seorang muslim itu melangkah untuk menyambung saf hi a'dhamul khutwat ajran, bahwasanya itu adalah langkahan yang terbaik atau akan mendapatkan pahala yang paling besar, paling baik. Wahia ahabbu ilallah, dan itu adalah pahala yang paling dicintai oleh Allah. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah, dan barang siapa yang menutupi celah-celah di dalam shaf itu, maka Allah akan mengangkatnya dengan derajat yang tinggi. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Wa ghafara lahu, dan Allah akan mengampuninya. Wa daras alihil malaikah minal bir, dan akan malaikat itu menabur ke dalam dirinya itu sebuah kebaikan. Wa hadza kullu akhbarana anhu sallallahu alaihi wasallam biqauli wa ma min khatwatin a'dhamu ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fi safi fasaddaha. Jadi dalam hadis dikatakan ma min khatwatin, tidak ada suatu langkah yang lebih besar pahalanya min khatwatin, dari langkah masyaha rajulun, seorang laki-laki yang berjalan ila furjatin fi safi fasadda, yang mana terdapat sebuah celah di dalam sholat, kemudian dia itu menutupinya. Nah, itu adalah sebaik-baik langkah hadil umat kita Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan pahala yang besar. Demikian terkait dengan keistimewaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad terkait dengan keutamaan shaf pertama di dalam sholat berjamaah. Semoga ada manfaatnya.
kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi